Untuk menatausahakan BMN dan mendukung terciptanya ketertiban pencatatan BMN dalam rangka mendukung penyusunan laporan keuangan, maka harus dibentuk unit akuntansi dan pelaporan barang. Unit akuntansi dan pelaporan barang dibentuk mulai dari tingkat satuan kerja, yaitu unit akuntansi kuasa pengguna barang, tingkat wilayah, eselon 1 sampai tingkat pengguna barang, yaitu unit akuntansi pengguna barang. Berikut ini adalah unit organisasi akuntansi barang milik negara pada kementerian lembaga. Di bawah ini adalah ilustrasi struktur organisasi unit akuntansi dan pelaporan pada tingkat kuasa pengguna barang atau UAKPB. BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Suatu BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai persediaan. Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal kuasa pengguna barang dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Selanjutnya, BMN dikategorikan sebagai aset lainnya apabila BMN tersebut tidak termasuk dalam kategori aset tetap dan aset lancar. BMN yang termasuk kategori aset lainnya antara lain adalah aset tidak berwujud, aset lain-lain seperti kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. Kapitalisasi BMN. Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai minimum persatuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca. Kapitalisasi BMN sebagaimana dimaksud meliputi A. Perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai, B. Peningkatan kapasitas atau efisiensi dan atau penambahan masa manfaat, kemudian nilai satuan minimum kapitalisasi BMN adalah A. Sama dengan atau lebih dari 1 juta untuk peralatan dan mesin, atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin. B. Sama dengan atau lebih dari 25 juta untuk gedung dan bangunan, atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan. Penerapan kapitalisasi dalam pembukuan BMN mengakibatkan buku barang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu buku barang kuasa pengguna intracomptable dan buku barang kuasa pengguna extracomptable. Aset tetap yang disajikan di neraca hanya aset tetap yang ada dalam buku barang intracomptable. Penggolongan dan kodifikasi. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam golongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-subkelompok BMN. Kodifikasi barang adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN. Penggolongan dan kodifikasi BMN bertujuan untuk menyeragamkan golongan dan kode BMN secara nasional guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Penggolongan dan kodifikasi BMN didasarkan pada ketentuan tentang penggolongan dan kodifikasi BMN yang berlaku. Secara umum, BMN dapat diklasifikasikan ke dalam golongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-subkelompok. Berikut ini adalah contoh nama dan kode BMN. Kode registrasi. Kode registrasi adalah kode yang terdiri dari kode lokasi ditambah dengan tahun perolehan dan kode barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran. Kode registrasi merupakan tanda pengenal BMN dengan susunan sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh register BMN.
Kondisi BMN menggambarkan keadaan atau kesiapan suatu BMN untuk digunakan. Kondisi BMN terdiri dari baik, rusak ringan, dan rusak berat. Berikut ini contoh kriteria kondisi BMN. Jenis transaksi BMN. Jenis transaksi BMN terdiri dari 4 bagian, yaitu saldo awal, perolehan, perubahan, dan penghapusan. Saldo awal digunakan untuk menginput semua BMN yang telah dimiliki Satker sebelum tahun anggaran berjalan, tetapi belum pernah diinput dalam aplikasi. Perolehan digunakan untuk menginput BMN yang berasal dari pembelian, transfer masuk, dan sebagainya. Perubahan digunakan untuk menginput pengurangan, penambahan, atau perubahan kondisi. Sedangkan penghapusan digunakan untuk menginput penghapusan, transfer keluar, hibah keluar, dan sebagainya. Proses pengolahan data BMN dimulai dari verifikasi dan input dokumen sumber. Dokumen sumber yang diinput selanjutnya diproses dan menghasilkan laporan BMN serta arsip data komputer. Laporan BMN dicetak dan dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait. Sedangkan ADK BMN ditransfer ke dalam aplikasi modul persediaan di aplikasi Sakti atau Simak BMN untuk Satker yang masih menggunakan aplikasi SAS. Laporan yang dihasilkan dari pencatatan dan pelaporan pada akuntansi, unit akuntansi dan pelaporan barang antara lain adalah 1. Daftar BMN yang meliputi daftar barang intrakompatibel, daftar barang ekstrakompatibel, daftar barang bersejarah, daftar barang persediaan, dan daftar konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. 2. LPKP meliputi LPKP intrakompatibel, LPKP ekstrakompatibel, LPKP gabungan, LPKP persediaan, LPKP barang bersejarah, dan LPKP KDP. LPKP adalah kependekan dari laporan barang kuasa pengguna. Yang ketiga, LPKP gabungan merupakan hasil penggabungan LPKP intrakompatibel dan LPKP ekstrakompatibel. Dan yang keempat, LPKP barang bersejarah yang hanya menyajikan kuantitas tanpa nilai. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan penatausan BMN pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang. Setiap kuasa pengguna barang wajib melakukan rekonsiliasi data BMN dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna atau LBKP kepada KPKNL sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan atau tidak melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan ini dapat dikenakan sanksi. Setiap UAPPBW wajib melakukan rekonsiliasi data BMN dan menyampaikan laporan barang pembantu pengguna wilayah kepada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dalam hal UAPPBW sudah terkoneksi secara single database dengan UAKBB dan KPKNL juga sudah terkoneksi secara single database dengan Ditjen Kekayaan Negara, maka rekonsiliasi BMN tingkat wilayah tidak wajib dilakukan.